Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat kesempatan untuk beribadah di negeri yang kita cintai ini. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat kebebasan menjalankan perintah Allah di negeri ini. Dan kita tentu sangat bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Di saat kita melihat masih ada saudara-saudara kita yang terjajah, seperti yang sudah terjadi hari ini di Palestina. Kita berdoa sebelum kita meninggalkan dunia ini, semoga kita diberikan kesempatan melihat kemerdekaan rakyat Palestina. Yang kedua, semoga Allah juga berikan kesempatan kepada kita melaksanakan haji dan umroh. Umroh juga kemudian plus Al-Aqsa, diberikan kesempatan untuk sujud, untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan ingin bersua dengannya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semua mata hari ini tertuju pada Palestina. Semua perbincangan banyak yang mendiskusikan tentang Palestina. Dan kita juga sering mendengarkan berita-berita yang terkait dengan Palestina. Dan untuk di negara Indonesia yang kita cintai ini, saya melihat Bapak Ibu barangkali juga sama melihat betapa orang empati pada rakyat Palestina. Jelang saya sampai ke masjid ini, saya lihat banyak mobil-mobil yang ditempel dengan bendera, stiker bendera Palestina. Mulai dari mobil pribadi sampai taksi online, sepeda motor, dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu, ada muslimah yang jilbabnya itu seperti bendera Palestina. Nah, ini artinya Indonesia dan Palestina tak bisa dipisahkan. Kalau kita
mengatakan apakah ada hubungan Indonesia dan Palestina, maka jawabannya tentu ada. Karena mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Hussein melalui sebuah stasiun radio tahun 44 dengan berbahasa Arab, dia menyatakan bahwasanya negaranya yang disebut dengan Palestina adalah negara yang pertama memastikan mendukung untuk deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau anak-anak bapak, anak-anak ibu, ya, cucu-cucu kita, kalau ditanya di sekolah, negara manakah yang pertama mendukung kemerdekaan Republik Indonesia? Jawabannya apa, Bu? Palestina. Cuman datuknya jawab Jerman. Mungkin datuknya belum belajar. Tapi kalau anak-anak mantap jawabannya. Jawabannya diajarkan oleh gurunya Palestina. Hubungan kedua, saya tanya, Palestina ini kerabat jauh apa kerabat dekat? Kalau kita disuruh berinfak, yas'alunaka maza yunfikun. Infak terbaik itu salah satunya wal akrobina, untuk kerabat. Kira-kira kita dan Palestina itu kerabat jauh apa kerabat dekat, Bu? Kerabat dekat. Kenapa dekat? Sama Al-Qur'annya, sama kitab sucinya ya, sama Tuhannya, sama nabinya. Kalau sholat maghrib di sini berapa, Bu? 3 rakaat. Di sana berapa, Pak? 3 rakaat. Kalau isya di sini 4, sana 4. Kalau subuh di sini, di sana juga 2 rakaat subuhnya. Begitu juga zuhur dan asar. Tak ada bedanya. Zikir paginya sama. Raditu billahi rabbah wabil islami dina. Jadi hubungan yang kedua, hubungan yang sangat dekat, kerabat dekat karena akidahnya sama. Tata cara ibadahnya sama. Al-Quran dan sunnahnya sama. Dan sama, Indonesia mayoritas Muslim. Palestina juga mayoritas adalah Muslim dan Muslimah. Jadi tidak ada alasan, Pak. Ya, negara kita sebagai rakyat harus mendukung perjuangan Palestina. Tapi ada yang kedua, karena kita membahas selalu berkaitan dengan harta, masih tentang harta. Wakaf itu adalah harta yang nggak boleh hilang. Wakaf itu adalah harta yang tak boleh diperjualbelikan. Wakaf itu adalah harta yang nggak boleh dipindah tangankan. Saya kasih contoh. Masjid yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, namanya Masjid Sobirin. Karena jemaahnya sabar-sabar. Walaupun rekening sudah mulai habis, sabar terus. Walaupun pengajian, kapanlah makan sate kambing, gulai kambing, dah jadi-jadi. Sabar juga jemaah. Ya, Pak. Boleh enggak masjid yang bernama As-Sobirin ini dijual? Kenapa enggak boleh, Bapak Ibu? Karena harta benda wakaf. Boleh ditukar fungsinya jadi mall. Karena banyak mahasiswa sini sudahlah rubah jadi mall saja. Enggak boleh. Ini harta benda wakaf. Atau kita jadikan saja kos-kosan mahasiswa. Karena banyak mahasiswa di sini. Boleh Bapak Ibu? Berarti memindahkan fungsinya
sebagaimana yang sudah diniatkan oleh wakifnya. Kan wakaf itu ada rukunnya kan? Ada yang berwakaf, namanya wakif. Ada penerimanya, namanya nazir. Apa yang diwakafkan? Tanah, itu mauquf binya. Ada akta ikrar wakafnya. Lalu ada mauquf alainya. Untuk apa tanah ini? Untuk rumah, untuk kos-kosan apa untuk masjid awalnya Pak? Masjid. Maka mauquf alainya masjid. Masjid As-Sabirin yang tak ada dalam Al-Quran karena dia adalah harta benda wakaf. Pertanyaannya, apakah harus kita jaga Bapak Ibu? Harus. Wajib tidak kita jaga? Ada nggak dalam Al-Quran As-Sabirin? Nggak ada Pak nama Masjid As-Sabirin. Yang ada innallaha yuhibbus sabirin ada. Allah menyukai orang yang sabar. Tapi Masjid As-Sabirin tak ada. Karena harta benda wakaf, walaupun tak ada dalam Al-Quran, kita wajib menjaganya. Setuju Bapak Ibu? Datang orang mau menghancurkan ini, Bapak dan Ibu saya yakin menjadi orang yang pertama membelanya. Ini kan jemaah-jemaah tim inti kan Pak pengurus ya. Saya lihat bulan berapa yang lalu saya ke sini, bapak-bapak ini juga yang selalu hadir. Iya, itu juga orang. Kalau bisa saya usulkan umrohkan aja jemaah ini Pak. Ya, yang inti-inti ini umrohkan saja. Ya. Setuju Bu? Langsung mampir ke Al-Aqsa. Nah Al-Aqsa ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Subhanallazi asra bi abdillaila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu. Jadi tema saya wakaf dan kemerdekaan Palestina. Ini menarik Pak. Kalau kita ambil sisi harta umat yang harus dijaga, wakaf dan kemerdekaan Palestina. Jadi, kalau ada yang bertanya, Masjid Al-Aqsa itu apakah bagian dari wakaf juga? Nah, kita tidak bisa memutuskan dulu. Tapi kalau kita sampaikan konteksnya, yang namanya masjid di Indonesia kebanyakan hibah apa wakaf Pak? Cerdas. Jemaah As-Sabirin ini cerdas. Ya. Apalagi habis pengajian makan gulai kambing tambah cerdas kita. Ya. Siap jadi sponsor Pak Haji? Ya. Ya, 1.200.000 masjid lebih kurang mungkin Pak Haji Koi. Di sistem informasi masjid Kemenak, itu masjid dibangun di atas tanah wakaf. Membangunnya melalui uang, wakaf melalui uang. Dengan benda bergerak seperti uang. Jadilah masjid. Dan jumlah yang lebih kurang 1 juta itu tanahnya lebih banyak wakaf, bukan hibah. Kalau hibah masih bisa diperjualbelikan Pak, masih. Tapi kalau wakaf tak boleh diperjualbelikan. Apalagi sudah keluar sertifikasi tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, Bapak dan Ibu, berarti Al-Aqsa itu, ya kan, secara majazi, kata ulama, atau Palestina, atau Baitul Maqdis, orang menyebutnya Yerusalem, maka kita juga meyakini apa-apa yang ada di atas tanah wakaf itu, apalagi masjid yang banyak dihancurkan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya, sama macam di Indonesia, itu adalah harta benda wakaf. Boleh dihancurkan Pak? Tidak boleh. Boleh diambil paksa? Tak boleh. Saya dapat informasi, ada beberapa referensi menyatakan, lebih kurang sudah puluhan ribu tumbuhan yang disebut dengan zaitun yang sudah dirampas, dirampok, bahkan dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Dan 75%
tanah yang terhampar di Palestina itu adalah tanah wakaf. Berarti dia telah menghancurkan aset wakaf. Boleh apa enggak boleh, Pak? Tak boleh. Baik. Itu pohon zaitun atau tin yang diabadikan dalam Quran. Watini wa zaitun. Pertanyaan saya kedua, kalau ada orang menyumbang untuk membangun rumah sakit, berdiri rumah sakit Indonesia, atau rumah sakit yang sudah ada namanya rumah sakit Asy-Syifa, kan hancur dua rumah sakit ini. Kalau ada orang menyumbang dari masyarakat, kumpul duit, lalu bangun rumah sakit, Bapak dan Ibu setuju enggak kalau saya menyebut itu adalah rumah sakit wakaf? Bagus, Pak. Rumah sakit wakaf. Saya kalau punya tanah, Pak, saya pengen, Pak, berwakaf tanah saya, dan tanah itu saya sumbangkan untuk rumah sakit. Macam Ibnu Sina. Itu asal muasalnya itu tanah wakaf. Kalau saya tidak keliru. Maka selama orang berobat di situ, orang dirawat di situ, kita sudah di alam barzah. Ini bapak-bapak ini pasti tidak ke alam barzah, Pak? Pak? Pasti tidak nih? Pasti ya. Pasti, Bu. Cepat atau lama lagi nih? Kalau lihat-lihat wajahnya nampaknya masih lama. Amin. Masih lama. Mudah-mudahan bisa ke Al-Aqsa salat. Amin. Tapi semua kita kan berjodoh dengan kematian. Betul, Pak? Kalau kita kerja disuruh pulang, gak usah masuk, Pak. Pulang cepat. Tambah lagi cuti seminggu lagi. Gak usah masuk lagi. Suruh pulang. Yang bekerja senang gak Bapak Ibu? Gembira gak, Pak? Suruh pulang. Enak, gembira. Tapi kalau pertanyaannya, Bapak Ibu kalau disuruh pulang ke rahmatullah, senang gak? Mungkin mulai tak tenang. Karena tak banyak hartanya yang diwakafkan di jalan Allah. Lebih semangat bangun masjid atau bangun rumah? Ada, Pak, orang yang rumahnya bagus ingin disolatkan terakhir kalinya di rumah. Di rumah dia apa di rumah Allah? Di rumah dia apa di rumah Allah, Pak? Rumah Allah apa namanya? Masjid. Masjid wakaf enggak? Wakaf. Harta benda wakaf. Saya nggak tahu siapa orang paling banyak punya sawit di Riau ini. Tapi kalau dia muslim, akhir kehidupannya mau disolatkan di kebun sawit atau di masjid, Pak? Pak Haji ada sawit, Pak Haji? Saya doakan panennya bagus. Amin. Dengar aminnya tak banyak yang punya sawit nampak. Ya. Tak ada yang punya sawit nampak. Tapi tetap sama. Dia ingin disolatkan di Masjid As-Sabirin, bukan di kebun sawitnya. Betul, Bu? Tapi herannya, untuk beli pupuk sawit mau dia ratusan juta. Untuk renovasi masjid 2.000 ke 2.000. 5.000 ke 5.000. Kalau tidak percaya Bapak dan Ibu, kalau infak diedarkan di masjid, lebih banyak uang 2.000 apa uang 100.000, Pak? Tapi di As-Sabirin insya Allah lebih banyak 100.000. Tidak ketemu uang 2.000 itu. Paling banyak 100.000 di As-Sabirin. Dengan banyak uang 100.000, mudah-mudahan sound sistemnya berubah besok. Macam di Masjidil Haram lagi. Macam di Masjid Nabawi, Pak, ya. Kalau ini masih macam dekat musola dekat rumah saya. Ya. Saya bercanda. Maka al-mal, harta itu perlu. Hifzul mal, menjaga harta itu perlu. Macam mana menjaganya? Tempatkan dia menjadi harta benda Allah. Karena wakaf itu memindahkan milik kita menjadi milik Allah. Maka rumah sakit yang kita niatkan dibangun di Palestina, itu sejatinya adalah wakaf. Betul, Bapak Ibu?
Ada nggak tanah kuburan di situ, Pak? Walaupun sekarang kuburannya sudah kuburan massal. Bahkan ada mayat-mayat itu yang masih ada di jalan-jalan. Di runtuhan gedung-gedung yang dibom. Bukan perang itu namanya. Kita sependapat itu namanya genosida. Memang pembantaian. Kalau perang itu ya memang berhadapan, face to face. Ini jatuhkan bom sekian ton. Genosida. Nah, tanah kuburan juga harta benda wakaf. Tapi semuanya sudah hancur ya Bunda ya. Kenapa harus dijaga juga harta benda wakaf ini? Kalau Bunda tanya Ananda, kenapa? Karena bermanfaat bagi yang masih hidup dan bermanfaat bagi yang telah meninggal dunia. Contoh, rumah sakit wakaf untuk ibu dan anak. Yang nyumbang tanah Bunda, yang bangun masjid rumah sakitnya bapak-bapak. Untuk operasionalnya yang mampu bayar, yang tidak mampu disubsidi. Mungkin ada lagi pengusaha yang punya sawit, untungnya untuk menutupi biaya operasional rumah sakit. Jadi enggak itu Pak? Jadi ya, secara teori memang mudah. Jadilah rumah sakit gratis bagi yang tidak mampu. Saya ke Bandung, diutus Komite Daerah Ekonomi Syariah Provinsi Riau. Saya berkunjung ke klinik ibu dan anak. Sudah 13.000 orang yang dilahirkan gratis di tempat klinik bersalin itu. Bagus nggak Bu? Ada yang berwakaf harta benda wakafnya, alat-alat medis. Ada yang berwakaf membangun kamar-kamar biliknya, dan seterusnya. Sampai detik ini sudah 13.000 anak yang dilahirkan di situ. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bertanya, ayah, bisakah harta benda wakaf ini membantu umat dari kelahiran sampai kematian? Jawabannya bisa. Lahir di mana tadi Bu? Lahir di mana tadi Bu? Di rumah sakit wakaf. Sekolah anak ini, sekolah di mana nanti? Di sekolah wakaf. Karena madrasah selain masjid, pesantren itu adalah banyak yang diwakafkan tanahnya untuk pesantren. Betul Pak? Gontor, ya, Saibul Iman. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi yang namanya pesantren kalau wakaf biasanya maju apa mundur Pak? Kita lihat ya harta benda wakaf ini. Biasanya maju apa mundur Pak? Maju. Yang nak maju tuh kalau orang punya sekolah sendiri, tak berniat untuk kemudian ya memberikan kemaslahatan yang besar, hanya memperkaya dirinya, itu biasanya sulit maju. Saya kasih contoh. Saya minta maaf Pak. Saya punya sekolah. Sebutlah nama sekolahnya itu sekolah Yudi. Nama saya Yudi, bukan Yahudi Bu ya, Yudi. Nah, ini salah-salah manggil payah ini Pak. Dulu ada MC manggil kan, sebentar lagi ada Ustadz yang isi, namanya Ustadz Yahudi katanya. Ini lagi parah sekarang ini. Oke, nama sekolahnya Yudi. Karena ini saya murni bisnis, tak salah memang. Tapi ini tanahnya saya beli sendiri, bangun sendiri. Tak ada hubungannya dengan wakaf. Rasa memiliki saya tinggi nggak Bapak Ibu? Tinggi. Tapi seharusnya wakaf harus lebih tinggi. Tapi kenapa? Bukan untuk kita menjaga harta benda milik Allah. Kan wakaf itu geser Pak. Milik kita menjadi milik Allah. Macam tanah ini kan nggak kita punya dulu. Tiba-tiba orang mewakafkan jadi Masjid As-Sabirin. Kita mesti memilikinya. Betul Pak? Ada yang keran patah, perbaiki. Tapi heran juga nih Pak pengurus, mungkin pengurus yang lain tuh harus belajar ke sini. Saldonya 150 juta. Saldo masjidnya ratusan juta. Tapi untuk wudhu saja payah di situ. Mesin airnya mati, tidak diperbaikinya. Ah, ini tak benar, ya Pak. Baik, karena rasa menjaga ini tinggi,
maka apa yang rusak di masjid ini kita perbaiki. Karena ini adalah milik Allah. Karena yang tadi bukan milik Allah tapi adalah milik saya tentu merasa memiliki. Apalagi saya menganggap ini bisnis saya. Tak ada bisnis yang lain dari ini. Hanya ini saja. Baik. Saya membangun perlu biaya besar nggak Pak? Perlu. Menggaji guru, menutupi listrik, biaya operasional besar nggak Pak? Besar. Baik. Karena besar keluarnya, harusnya yang masuk besar juga nggak Pak? Yang masuk itu bagi saya apa Bu? Ada yang bisa bantu? Yang masuk itu apa? Uang bayar sekolah. Namanya sekarang apa Bu? SPP. Kalau biaya sekolah ini besar, SPP-nya rendah apa tinggi Pak? Sederhana saja kita mikirnya. Tinggi apa rendah Bu? Murah apa mahal? Oke. Apalagi saya yang punya sekolah ingin juga tampil beda, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tak salah. Tapi yang salah itu kalau ada nanti murid yang tak sanggup bayar, dia pintar, dia soleh, dia baik, harapan kita memang selama ini Robbi habli minas solihin. Tapi karena dia nggak bayar, kita keluarkan dari sekolah itu. Boleh apa nggak boleh Bu? Harusnya boleh apa nggak boleh? Tak boleh, karena ini bagian jaminan sosial. Nggak ada dalam Islam itu Pak. Yang harus begitu, sikap kita nggak boleh. Tapi saya sudah hitung-hitungan sekali lah. Nggak ada cerita, nggak ada duit, keluar. Saya khawatir nanti guru juga nggak sejahtera. Saya hanya memikirkan bukan gaji guru. Saya hanya memikirkan bagaimana gedung-gedung ini semakin lama semakin bagus, semakin mewah. Betul apa betul Pak? Saya nggak mikirin gaji guru itu besar. Saya mikirin sekolah saya bagus, cantik dan seterusnya. Saya tidak salah. Karena saya hanya berpikir satu saja. Tapi kalau wakaf, subhanallah. Kalau wakaf, contoh. Lahir di rumah sakit wakaf. Sekolah di wakaf seperti Al-Azhar. Al-Azhar itu apakah dari SPP mahasiswanya? Anak Palestina belajar di Al-Azhar. Apakah dibayar apa gratis? Gratis. Dari mana Pak operasional universitas itu? Di mana wakaf membiayai aset wakaf yang kedua? Contoh ya. Masjid membiayai kemudian berdirinya universitas. Itulah namanya Masjid Al-Azhar. Berdirilah Universitas Al-Azhar. Kalau kita baru bisa bangun MDA Pak. Di Mesir, lebih 1082 tahun, masjid membangun perguruan tinggi gratis. Tolong dicatat ini. Hebat enggak Pak harta benda wakaf ini? Hebat. Pertanyaannya kok bisa gratis? Karena ada kebun lebih kurang 1 juta hektar terhampar yang hasil kebun itu membiayai operasional Universitas Al-Azhar. Jadi nggak ada urusan sama anak miskin. Kalau dia mau belajar, kalau dia mau pintar, ya sudah gratis. Orang kaya silakan, sama, nggak ada pilih-pilih. Karena orang kaya juga gratis, asal mau belajar. Karena gaji dosennya bukan dari SPP, gaji dosennya dari 120.000 properti perumahan yang mereka bangun disewakan, hasil sewanya itulah untuk menutupi biaya listrik, biaya ini, biaya itu di Universitas Al-Azhar. Bagus apa bagus Pak? Harus kita jaga nggak harta benda wakaf ini Pak? Harus. Yang ketiga, kalau orang meninggal, di mana biasanya dikuburkan Bu? Di tanah bermasalah atau di tanah wakaf? Ya walaupun tanah wakaf ada masalah juga. Kan repot kita kalau kuburan itu tanah sengketa kan. Pak Ketua mau dikuburkan di tanah sengketa Pak? Janganlah. Saya ingin dikuburkan benar-benar itu TPU, Taman Pemakaman Umum. Dan TPU itu rata-rata wakaf nggak Pak? Wakaf itu. Jadi coba lihat Pak, karena kajian kita masih tematik harta.
Dan kita kaitkan dengan Palestina. Wakaf dan kemerdekaan Palestina, 75% di Palestina itu adalah harta benda wakaf. Mulai dari rumah sakitnya, masjidnya, kemudian sekolahnya, pesantrennya kalau di sini, rumah-rumah tahfiz Qur'annya, sampai tanah kuburannya sama di Indonesia. Itu adalah jejak wakaf yang nggak boleh dihilangkan. Tapi Zionis telah menghancurkannya. Berarti kalau wakaf ini dijaga, Pak, ya, ini menjadi jejak peradaban, nggak boleh dihilangkan. Tapi dokumennya hilang. Mungkin nazirnya telah terbunuh. Bukan hanya harta benda wakafnya. Nazir siapa? Yang mengelola, yang menerima, yang menjaga. Tapi sudah meninggal dunia. Syahid. Bapak, saya doakan akhir kehidupannya syahid. Sikit yang amin nih. Nampaknya tidak mau syahid nih. Maunya offset, Pak ya. Dia beda antara syahid sama offsetnya. Ada orang habis sholat isya ini kumpul sama kawan. Tapi saya rencana mau kumpul sama Pak Koin. Kalau dia mau ikut, alhamdulillah. Ya Pak. Kumpul sama kawan, main domino. Dipesan teh telur 4. Main. Yang kalah bayar teh telur. Sedang main meninggal dunia. Itu syahid apa offside? Ini agak tipis-tipis. Itu offside, bukan syahid. Berjudi dia mati. Kalau mau ta'awun berempat, inilah hifzul mal, menjaga harta itu. Mana ta'awun kita? Teh telur 10.000, 4 40.000, bagi 4, satu orang 10.000 10.000. Nggak zero mainnya Ustaz. Zero apa dan zero? Nggak ada judi itu yang zero, Pak. Ini kalau mau dibuat video pendek silahkan. Nggak ada judi itu yang seru. Karena semua orang yang berjudi itu berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Betul apa betul? Sudah banyak contohnya ini. Bahkan ada ustadz muda belajar sama Agim di Darut Tauhid, Koko apa namanya itu, masuk Islam. Dia bandar judi dulu, Pak. Bermiliar-miliar uangnya. Judi itu di-setel sama bandarnya. Ada orang dimenangkan sesaat agar dia semangat main besok. Begitu pasang bandar besar, kalah dia. Stres, jual ini, jual dan seterusnya. Gitu. Jadi pilihlah kematian syahid, jangan sampai yang salah, sesat kita. Nah, nazirnya menjaga harta benda wakaf ini, syahid itu. Gak usah suruh pindah, Pak. Pindahlah, enggak. Ini ada yang mau bom Masjid As-Sabirin. Bapak mau pindah, Pak? Jangan pindah, Pak. Bertahan aja di sini. Kalau Bapak kena bomnya, berkeping-keping tubuhnya, insya Allah syahid. Tapi mudah-mudahan kita ada TNI yang hebat. Amin. Kita ada Polri yang hebat. Jadi kalau ada pesawat yang menjajah ini, kita serang lagi. Betul, Pak? Saya bukan nakut-nakutin, Pak ya. Enggak, saya serius. Saya enggak nakut-nakutin. Perang itu bisa terjadi di semua negara. Betul apa betul, Pak? Siapa yang memprediksi Rusia berperang dengan Ukraina? Saya baca di Google Map aja, di Google, nggak tahu saya Ukraina itu, Pak. Nggak pernah dengar-dengar gitu. Kalau Inggris, Prancis, Jerman gitu. Tiba-tiba Ukraina perang sama Rusia. Sudah ribut saja itu di TV nasional, di media sosial. Perang itu bisa terjadi di mana saja. Tapi kalau Indonesia sama dengan Palestina, lebih banyak harta benda wakafnya, maka kita mesti menjaga Indonesia ini. Setuju, Pak? Istiqlal wakaf enggak, Pak? Wakaf. Masjid As-Sabirin wakaf enggak, Pak? Wakaf. Ibu-ibu enggak mau kalah. Suami saya pun mau saya wakafkan itu, Ustaz. Harus dijaga. Jadi kalau Palestina mau merdeka, Pak ya, kita rebut lagi harta benda wakaf itu. Kita dirikan lagi itu rumah sakit, sekolah dan segala macamnya itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
Maka bukan hanya rakyat Palestina, kita juga mesti memiliki kekuatan ruhiyah. Apa kekuatan ruhiyah yang paling pertama, Pak? Doa kan? Berdoa kepada Allah. Ya. Kalau ingin mudah rezekinya, Nabi Isa pernah mengamalkan doa ini. Warzuqna wa anta khairur razikin. Dalam surah An-Nisa 111 ya kalau nggak salah. Nabi Isa, Pak, hanya punya ibu, tak punya ayah. Difitnah oleh Bani Israel. Katanya ibunya berzina dengan tukang kayu. Bani Israel dari dulu itu kerjanya memfitnah, membunuh. Kemarin saya dengar itu tablik akbar di Anur. Ustaz Abdul Somad bilang, jangankan PBB, adik kandungnya aja dimasukkannya ke dalam sumur. Iya kan, Pak? Jangankan organisasi, adik kandungnya aja dimasukkannya ke dalam sumur. Siapa itu, Pak? Abangnya Yusuf, dimasukkan adiknya Yusuf. Karena dengki, adiknya gagah, disayang sama ayahnya yang bernama Yakub. Kain putih macam Pak Haji punya, dioleskannya darah serigala. Katanya sudah dimakan serigala. Dioleskannya darah maksud saya, dilaporkannya kepada ayahnya, adik sudah dimakan serigala. Memang jahat dari dulu. Bentar Pak. Ini masih pesawat kita, Pak. Aman, Pak? Nah, awak cerita-cerita perang ini ngeri ya, Pak. Sedang ceramah di bom. Dan udah biasa Ibu dengar ini ya. Berarti Ibu lebih siap dari saya ini. Lebih siap nampaknya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tabiat orang Bani Israel itu. Ya. Maka kita berdoa, Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Jangan sampai Palestina enggak kita doakan. Dan jangan lupa pula doakan untuk Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Indonesia. Bahkan seluruhnya, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Kenapa? Mayoritas kalau muslim itu mayoritas di satu negara, harta benda wakafnya banyak enggak, Bu? Bahkan saya yakin kenapa ada tanah ulayat di Sumatera Barat itu belajar dari model wakaf. Kalau tanah nenek mama ulayat itu, kenagarian adat itu, tanah itu gampang enggak menjualnya di Sumatera Barat, Pak? Tak mudah. Itu belajar dari model harta benda yang namanya wakaf. Tidak boleh sembarangan jual tanah Sumatera Barat, Pak. Itu asal usulnya belajar dari wakaf. Karena wakaf itu abadi. Sekarang saya tanya Pak Haji. Pak Haji punya sebidang tanah dekat dengan kampus. Bisa bangun ruko, bisa bangun SPBU. Ini cara menjaganya, hifzul malnya. Ya. Bapak jual 1,2. Harganya 1,2 miliar. Datang pertama itu pengurus Yayasan Islam Riau, apalah terserah, karena dekat kampus. Iya. Baik, Bapak mau jemput yang 1,2 miliar, Pak? Iya. Langsung mau beli, Bapak? Oke. Pak Haji, jualah ke kami, Pak. Kami mau buat wakaf produktif ruko 10 pintu. Hasil sewanya untuk menutupi biaya siswa anak-anak yang tak mampu di lembaga pendidikan kami. Bagus nggak niatnya, Pak? Tapi Pak Haji, duitnya cuma 950 juta, Pak. Nggak sampai 1,2. 1 miliar kurang 50 juta. Bilang ke Pak Haji. Bekolah mau pikir-pikir dulu. Sore, tadi orang yayasan datang pagi. Niatnya dia jelaskan dengan gamblang. Sore, datang orang non-muslim. Dia mau bayar 1,3 miliar. Kira-kira nan mana Pak ni jual, Pak?
Yang pertama apa yang kedua, Pak? Ibu, yang mana, Bu? Kalau ibu suami bapak, suami ibu mau jual tanah 1,2. Yayasan Islam mau beli 950 juta. Mau buat wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Diproduktifkan, dijadikan ruko, hasilnya untuk beasiswa anak-anak tak mampu. Baik atau baik sekali? Baik sekali. Tapi kurang. 1,2 jauh kurangnya. 1 miliar aja masih kurang. Tiba-tiba sore datang orang. Agak sipit matanya sikit. Dia nawarnya 1,3. Akidahnya beda sama kita. Ibu dukung yang mana suami ibu yang jual? Yang pertama apa kedua? Yang mana, Bu? Ndak percaya ambo do, Bu. Ndak percaya. Iko dalam masaji. Iko dalam masaji. Ijan diota aja Ustaz lah, Bu. Laweh piti 1,3 M tu mah. Disitulah ujian keimanan kita. Dunia ini kita anggap selama-lamanya. Kalau sempat ibu bilang, tapi bunda saya yakin, saya bercanda. Mungkin bunda bilang, Pak, ini peluang kita berwakaf ini. Walaupun 1,3 nggak jelas ini. Jangan-jangan dibawa tempat maksiat ini. Kita nggak jelas ini, orang tak beriman. Betul, Pak? Saya sedih dengan peristiwa yang ada di Bitung. Semoga sudah diselesaikan. Betul, Pak? Orang aksi damai tiba-tiba keluar parang banyak. Kan repot kita urusan ini, Pak. Betul, Pak ya? Ini saya khawatir kalau tidak diselesaikan, kemana-mana perginya nanti. Muslim Makassar itu kuat, Pak. Saya sampaikan Bapak. Saya dosen 18 tahun. Mahasiswa Makassar itu kuat itu. Ya, hebat itu, Pak. Kalau mereka kompak di situ. Nah, jangan Muslim ini macam lebah. Mengambil yang baik, mengeluarkan yang baik. Betul, Bu? Jangan diganggu dia. Kalau diganggu, banyak dia. Ya, baik, Pak. Ibu bilang, walaupun 900 juta, Pak, kita niatkan sisanya itu wakaf kita. Apalagi disebutkan nanti ini menjadi harta benda wakaf, hasilnya untuk pendidikan. Merinding saya. Setelah ibu jual itu, diterima uangnya ke ibu. Meninggal bapak sekali. Mengalir tak pahalanya, Bu? Tak lama ibu menyusul meninggal. Duit masih ada di deposito syariah. Mengalir tak pahalanya, Bu? Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin sedekah tinjar. Sedekah tinjariyah itulah harta benda wakaf. Itu paling banyak di Palestina, itu paling banyak di Indonesia, itu paling banyak di Turki. Harusnya Palestina dijagain, Pak. Jangan ikut-ikutan latah kita. Tidak negara kita. Saya tanya, yang mendeklarasikan kemerdekaan kita pertama siapa tadi, Bapak Ibu? Akidahnya sama enggak? Nabinya sama enggak? Al-Quran yang dihafal sama anak-anak mereka sama enggak? Ayahnya bilang Iqra'ul Quran. Ya, sama semuanya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, mau enggak kita doakan tanah-tanah wakaf Palestina itu kembali ke semula fungsinya? Mau, Bapak Ibu? Saya tanya bapak-bapak lagi. Mau enggak Bapak mendoakan terus untuk Palestina, Pak? Nah, sekarang saya tanya, mau enggak Bapak nolong anak-anak Palestina, Pak? Mau ya. Kalau kemari, sekarang saya tanya, Pak Haji, mau enggak nolong ibu-ibu Palestina, Pak? Nanti lain pertanyaannya. Ke Pak Haji lain pertanyaannya. Saya jangankan anaknya, ibunya aja mau saya tolong nih. Nolongnya karena mereka hidup di atas tanah wakaf. Dan ini enggak boleh dihancurkan. Ini harus diperjuangkan. Sudah masuk waktu Isya, Pak. Nah, semoga kita harus selalu menjaga dengan segala kekuatan kita harta benda wakaf yang telah diajarkan syariat ini oleh Rasulullah, mulai Masjid Kuba, mulai dari Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat, mulai dari Ka'bah itu kiblat pertama yang 100.000 kali lipat, juga adalah Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Nah, kalau harta ini telah kembali sebagai fungsinya harta benda wakaf, saya percaya Palestina akan merdeka.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan optimis kepada kita, karena dia adalah milik Allah, Pak. Pasti Allah tahu cara mengambilnya kembali. Dan jangan pernah melawan Allah. Firaun Allah kalahkan dengan Musa, Namrud Allah kalahkan dengan Ibrahim, Abu Lahab Allah kalahkan dengan Rasulullah. Walaupun secara logika harusnya mereka menang, tapi kalau dengan Allah sangat mudah sekali. Termasuk orang yang berjuang di Palestina, walaupun listrik mereka telah putus, pertanyaan saya, hubungan mereka dengan Allah putus nggak, Bu? Bapak Ibu kalau telah meninggal dunia tapi telah memindahkan hartanya menjadi harta benda wakaf, putus nggak pahalanya, Bu? Enggak juga. Jadi usianya boleh berakhir, tapi pahalanya nggak putus. Karena harta benda wakaf itu menyambungkan terus pada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita sambung lagi kajian kita, kajian tematik yang masih berkaitan dengan harta. Malam ini pembahasannya harta benda wakaf dan kemerdekaan Palestina. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis ilmu, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menyumbang memperbaiki sound system masjid ini, Pak? Azan orang meninggal Bapak Ibu mengalir tak pahalanya? Mengalir, Pak. Nah, jangan sampai mau kalah kita, Pak, dengan sound system yang ada di tempat-tempat karaoke. Kira-kira di tempat karaoke itu bagus nggak sound systemnya, Pak? Kok masuk apa dalam itu? Kok bagus Bapak bilang? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.